Baiklah, yang pertama itu ada pengertian dari P3K. Program keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu keselamatan dan kesehatan di tempat kerja berkenaan dengan kondisi-kondisi psikologis, fisik, sosiologis, tenaga kerja di dalam organisasi. Tindakan ini bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kondisi memburuk, dan memberikan rasa nyaman kepada korban. P3K melibatkan langkah-langkah seperti mengevaluasi situasi, memanggil bantuan medis, dan memberikan pertolongan sesuai dengan jenis cedera. Pengetahuan tentang P3K sangat penting untuk mengurangi resiko komplikasi lebih lanjut dan meningkatkan peluang keselamatan korban. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan bagian integral dari program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang lebih luas. Program K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kerja yang aman, sehat, dan bebas dari bahaya bagi pekerja. Berikut adalah peran keselamatan kerja dalam program K3. Yang pertama, mencegah kecelakaan kerja. Keselamatan kerja fokus pada identifikasi dan pengendalian risiko kecelakaan kerja. Yang kedua, analisis risiko, menetapkan potensi bahaya di tempat kerja dan menilai tingkat risikonya. Yang ketiga, pengendalian risiko, menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang telah diidentifikasi seperti pengendalian teknik, modifikasi kerja, peralatan, atau lingkungan kerja untuk menghilangkan bahaya. Yang selanjutnya, pengendalian administrasi, perubahan dalam prosedur kerja, pelatihan, atau kebijakan untuk mengurangi risiko. Selanjutnya, alat pelindung diri APD. Peralatan yang digunakan kerja untuk melindungi diri dari bahaya seperti helm, kacamata pengaman, dan sepatu safety. Yang keempat adalah mencegah penyakit akibat kerja. Keselamatan kerja juga berperan dalam mencegah penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor di tempat kerja seperti debu, bahan kimia, dan radiasi. Meliputi pengendalian paparan, menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi paparan pekerja terhadap bahaya tersebut. Yang kedua, pengawasan kesehatan, melakukan pemeriksaan kesehatan berkala untuk mendeteksi dini penyakit akibat kerja. Selanjutnya, pentingnya program keselamatan dan kesehatan kerja. Di Indonesia dikenal dengan nama P3K atau Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang dinamai Undang-Undang Keselamatan Kerja. Karena secara umum kecelakaan kerja sulit dihindari di tempat kerja, maka pemerintah harus mengaturnya melalui undang-undang. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P3K sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja. Beberapa alasan mengapa program P3K penting adalah: yang pertama, melindungi kesehatan pekerja. Program P3K membantu mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dapat mengancam kesehatan fisik dan mental pekerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Lingkungan kerja yang aman dan sehat akan mengurangi absen akibat cedera atau sakit, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan. Yang ketiga, mengurangi biaya. Kecelakaan kerja atau penyakit yang terjadi di tempat kerja dapat mengakibatkan biaya tinggi, baik dalam bentuk klaim asuransi, kompensasi pekerja, maupun biaya pengobatan. Program P3K membantu menekan biaya tersebut. Yang keempat, meningkatkan moral pekerja. Pekerja yang merasa aman di tempat kerja cenderung lebih puas dan termotivasi dalam bekerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja tim. Yang kelima, kepatuhan terhadap peraturan. Banyak negara mengharuskan perusahaan untuk memiliki program P3K sesuai dengan regulasi yang berlaku. Perusahaan dari sanksi hukum dan denda. Yang keenam, meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja cenderung dihargai oleh masyarakat, calon pekerja, dan pelanggan yang dapat meningkatkan citra perusahaan. Dengan demikian, penerapan program P3K yang efektif adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan langkah panjang atau suatu perusahaan. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kecelakaan. Kecelakaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dikategori menjadi beberapa aspek utama. Berikut adalah beberapa faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama, faktor manusia. Kelalaian pengemudi yang tidak fokus seperti mengantuk, lelah, atau tergantung dengan hal lain, misalnya menggunakan ponsel. Ada juga penyalahgunaan
alkohol, atau obat-obatan. Pengemudi yang mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau narkoba. Kedua, ada faktor kendaraan. Kondisi kendaraan yang buruk, kerusakan pada kendaraan seperti rem yang tidak berfungsi dan atau masalah mesin, perawatan yang tidak memadai, kendaraan yang tidak diperiksa atau tidak diservis secara berkala, berisiko mengalami kerusakan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Ketiga, faktor perilaku pengemudi lain. Melanggar aturan lalu lintas. Pengemudi yang melanggar rambu lalu lintas seperti menerobos lampu merah, melawan arus atau tidak memberi prioritas. Menyimpang dari jalur. Pengemudi yang tidak mematuhi batas jalur atau berpindah jalur secara tiba-tiba tanpa sinyal. Faktor-faktor ini seringkali saling berinteraksi sehingga kecelakaan bisa terjadi akibat kombinasi dari beberapa elemen yang tidak terduga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan atau kasus saat timbulnya kecelakaan. Yang pertama, gerak operasional yang berbahaya. Yang pertama, perlengkapan pencegahan kecelakaan tersedia tapi tidak terpasang atau dipakai. Yang kedua, cara membawa atau mengangkat atau memasang dan menyimpan yang berbahaya. Yang ketiga, cara penggunaan yang tidak tepat. Yang keempat, gerakan yang berbahaya di tempat kerja. Yang kedua, lingkungan kerja yang tidak aman atau berbahaya. Yang pertama, perlengkapan atau alat-alat keselamatan kerja yang tidak memenuhi syarat. Yang kedua, tidak adanya alat-alat keselamatan kerja. Yang ketiga, pengaturan tempat yang tidak teratur. Yang keempat, perlengkapan atau mesin yang telah rusak tapi masih dipakai. Yang kelima, pakaian yang longgar tidak tepat dipakai kerja. Yang keenam, penerangan atau ventilasi yang tidak baik. Selanjutnya, penanggulangan kecelakaan. Yang pertama, memahami dan melaksanakan K3. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja dibutuhkan untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan perlindungan dan terjamin keamanannya saat bekerja. Yang kedua, menyediakan APD. Pada beberapa sektor industri atau perusahaan diperlukan alat pelindung diri yang bisa dipakai oleh pekerja saat mengerjakan objek kerja. Hal ini gunanya meminimalisir dampak yang ditimbulkan jika terjadi kecelakaan kerja. Yang ketiga, membuat SOP dan pembagian kerja. Gunanya membuat SOP atau standar operasional prosedur ialah agar mengatur dan memastikan bahwa aktivitas operasional perusahaan berjalan sebagaimana mestinya dan lancar. Yang keempat, menciptakan lokasi kerja yang aman. Lokasi kerja dapat dikatakan aman apabila telah memenuhi standar atau syarat yang diatur dalam syarat-syarat lingkungan kerja. Bebas dari asap yang bersumber dari rokok, uap gas, ataupun mesin produksi. Yang kelima, melengkapi fasilitas kesehatan. Salah satu upaya pencegahan kecelakaan kerja lainnya adalah dengan menyediakan fasilitas yang dapat menunjang kesehatan karyawan. Tidak hanya jasmani, tapi juga kebutuhan rohani. Yang keenam, menempatkan poster K3 di tempat kerja untuk dapat meningkatkan dan membangun kesadaran dan pentingnya K3. Yang ketujuh, memberikan pelatihan kepada pekerja. Pelatihan diperlukan untuk peningkatan kemampuan para pekerja. Training yang cukup dan sesuai akan dapat memotivasi dan meningkatkan produktivitas pekerja. Yang kedelapan, memelihara peralatan pendukung kerja. Peralatan pendukung kerja yang tidak layak pakai bisa menjadi faktor terjadinya kecelakaan kerja. Untuk itu, penting menjaga dan melakukan perawatan pada seluruh peralatan kerja. Yang kesembilan, menjaga kebersihan lokasi kerja. Kebersihan pada tempat kerja juga berpengaruh dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Pastikan untuk terus menjaga kebersihan dan keteraturan sebagai pencegahan kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, melaporkan kondisi tidak aman segera. Jika pekerjaan dirasa menemukan keadaan tidak wajar saat proses bekerja atau tidak bisa mengatasi suatu permasalahan yang menyangkut mesin atau keselamatan kerja, sebaiknya lekas membuat laporan. Terima kasih. Kesehatan mental. Kesehatan mental dibagi menjadi 4. Yang pertama, tersedianya penyuluhan kejiwaan dan psikiater, yaitu akses penyuluhan kejiwaan dan layanan psikiater memungkinkan individu mendapat dukungan emosional dan diagnosis yang tepat.
Penyuluhan membantu memahami masalah mental, mengurangi stigma, dan memandu terapi untuk kesejahteraan psikologis. Yang kedua, kerjasama dengan spesialis dan lembaga psikiater dari luar organisasi, yaitu kolaborasi dengan ahli kesehatan mental, meningkatkan kualitas perawatan melalui pengetahuan, teknologi, dan teknik terbaru. Hal ini memperluas dukungan dan membantu organisasi memberikan layanan yang lebih holistik. Yang ketiga, pendidikan tentang pentingnya kesehatan mental, yaitu bertujuan membangun pemahaman masyarakat pentingnya menjaga kesehatan mental, menganalisis gejala gangguan mental, dan menghargai keseimbangan emosional untuk mendukung kehidupan produktif dan bahagia. Yang keempat, yaitu pengembangan dan pemeliharaan program kemanusiaan yang tepat, yaitu program ini berinisiatif untuk membantu individu yang membutuhkan, termasuk bantuan krisis dan layanan pendukung jangka panjang. Pendekatan ini mendorong empati, membantu individu rentan, dan membangun komunitas yang peduli. Jadi, kesehatan mental dijaga dengan penyuluhan, kolaborasi dengan ahli, dan program kemanusiaan tepat untuk mendukung kesejahteraan individu dan masyarakat. Kesehatan fisik. Kesehatan fisik merupakan aspek yang sangat krusial dalam K3. Ini bukan hanya tentang bebas dari penyakit, tapi juga mencakup kondisi fisik yang memungkinkan seseorang bekerja secara produktif dan aman. Dalam lingkungan kerja, berbagai faktor dapat mempengaruhi kesehatan fisik pekerja seperti faktor fisik. 1. Paparan suhu. Paparan suhu ekstrim, kebisingan, getaran, radiasi, dan pencahayaan yang tidak memadai. Faktor kimia. 1. Paparan bahan kimia berbahaya seperti asam, basa, pelarut, dan debu. Faktor biologis, paparan bakteri, virus, parasit, dan alergen. Faktor ergonomis, posisi kerja yang tidak ergonomis, pengangkatan beban berat, dan gerakan repetitif. Faktor psikologis, stres kerja, kelelahan, dan kurang tidur. Tujuan menjaga fisik dalam K3. Tujuan utama menjaga kesehatan fisik dalam K3 adalah mencegah kecelakaan kerja. Kondisi fisik yang baik membantu pekerja lebih waspada dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. 2. Meningkatkan produktivitas. Pekerja yang sehat cenderung lebih produktif dan lebih efisien. 3. Menurunkan biaya perusahaan. Biaya pengobatan dan perawatan akibat kecelakaan kerja dapat ditekan. 4. Meningkatkan moral kerja. Pekerja yang merasa diperhatikan kesehatannya akan memiliki moral kerja yang lebih baik.